Halo teman-teman, hari ini saya akan ajarin kalian gimana cara menggunakan HTML. HTML itu apa? HTML itu adalah sebuah dokumen yang bisa kita taruh ngedisplay di suatu browser. Nah, HTML itu seperti rangka-rangka di dalam browser. Seperti di dalam browser itu ada isinya button, ada search bar, ada itu adalah HTML semua. Nah, HTML ini punya teman bernama CSS. CSS itu untuk mendesain button, desain search barnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar HTML. CSS akan setelah video ini. Jadi ya, HTML itu kita perlukan adalah cuma memerlukan browser atau text editor. Text editor yang kita pakai hari ini adalah Notepad dulu, karena kita masih beginner kan. Kita akan belajar gimana cara menggunakan HTML basic-basicnya. Nah, ada juga text editor yang saya rekomend bernamanya VS Code. Jadi di text editor ini cara menggunakan HTML kita tinggal menggunakan namanya tag. Jadi di tag ini kita tuliskan panah kiri HTML dan panah kanan. Habis itu kita tulis panah kiri pakai apa nama ini yang garis bengkok itu sama HTML dan panah kanan. Nah, apa ini? HTML itu cara kerjanya itu dia mempunyai tag pertama, pembuka, dan tag penutup. Jadi kalau HTML itu pembukanya tuh nggak ada garis ini. Nah, kalau penutupnya ada garis ininya. Jadi itu tahu di mana penutupnya elemen tag itu. Jadi kalau kita tidak memakai garis itu, dia akan melewatkan penutupnya. Pasti harus ada penutupnya. HTML itu seperti kayak plastik, kayak ya plastik. Jadi di plastik itu ada pembukanya, ada penutupnya. Nah, di dalamnya lagi ada tag lagi. Nah, tag itu juga kayak plastik, pembuka, penutup juga, pembuka, penutup gitu. Tapi di dalam HTML semua. Jadi HTML itu semuanya di dalam elemen yang kita akan masukkan. Kalau kita menaruh teks di luar HTML ini, dia akan nggak masuk ke browser, nggak akan ke display. Jadi kita harus masukkan teksnya di dalam sini. Nah, tapi kita kalau masukkan teks kayak gini nggak akan bagus. Ini bukan tag yang bener. Nah, di dalam HTML itu ada namanya head. Kita harus tutup juga pakai garis bengkok, lupa namanya. Ya, ada head sama body. Nah, head sama body. Head itu kepala, body itu badan, ya kan? Nih, kita giniin aja biar gampang dibaca. Jadi kita lihat HTML itu adalah bukanya di sini, menutupnya sini. Nah, jadi ini bukanya itu dan isi dalamnya itu ada head sama body dan tutupnya di sini. Nah, jadi kayak ini plastik pertama, ini plastik kedua. Jadi plastik head ini di dalam plastik HTML. Nah, jadi kalau kita taruh headnya di dalam HTML berarti dia kebaca, sama body taruh HTML berarti kebaca. Kalau body taruh di luar seperti gini, di luar HTML ini nggak akan kebaca dia. Kalau HTML kalau head sama body itu apa? Dalam head ini kita bisa menaruh seperti title. Title apa? Title gini, tapi bukan kayak gitu kan ketiknya. Kita ketiknya harus yang sama kayak mereka. Title ada arrow-nya gini kan, langsung ada title tulisannya ini. Nah, langsung kita kasih itu tutupnya kayak gini. Nah, title ini tagnya tuh kita mentaruhkan title di dalam browsernya, tapi bukan title di dalam displaynya. Kalau buka YouTube kan, nah title itu yang ini, bukan dalam sini. Kalau yang di dalam situ kita taruhnya di dalam body, kalau head dalam atas itu. Nah, jadi kalau kita mau menaruhkan teks dalam apa, di atas barnya ini, yang ini nih, kita harus menuliskan title. Nah, taruh teksnya itu di tengah-tengahnya title. Kan ini pembuka nih, ini penutupnya. Kita taruh teksnya itu di tengah-tengah. Jadi seperti kayak ini.
hello world, itu misalnya. Kalau mau lebih gampang kayak gini, gampang dikelihatan. Nah, jadi di dalam tengah-tengah, nah itu namanya elemen. Aduh, ini tag, ini elemen. Jadi dalam tag itu elemen, kayak value diisi nama tag. Jadi tag title ini isinya hello world yang akan kita mau taruh di website kita. Gimana cara ngelihatnya title ini? Kita harus save dulu. Kita save namanya, misalnya namanya index.html. Jangan lupa extensionnya HTML, kalau enggak ya nggak bisa kebaca. Jadi kita save, kita buka di sini, ini kan index.html. Kita tinggal pencet 2 kali. Nah, title-nya tuh hello world gitu. Yuk pencet, sorry. Kita pencet lagi. Nah, title-nya tuh hello world. Kita misal mau ganti lagi, kita mau ganti misalnya ini adalah website pertama saya gitu. Nah, jangan lupa di save. Kalau nggak di save nggak akan keganti. Kita save, Ctrl S, kita balik ke website. Nah, kok nggak keganti? Masalahnya kita harus reload dulu. Ctrl R, langsung keganti dia. Ini adalah website pertama saya. Itu. Nah, itu fungsinya head. Head juga punya banyak fungsi lagi, banyak tag headnya kita belajar nanti video setelah ini tentang CSS atau cascading style sheet. Oke. Jadi sekarang kita fokusnya ke body. Nah, body ini itu adalah yang di dalam ini, dalam badan ya, body, head. Apa yang kita mau taruh di body ini? Kita bisa taruh teks besar, title gitu, halo gitu, halo, gitu. Nah, kita taruh semua itu dalam body. Kalau mau di display di sini, di sini, di sebesar ini ya, di web page ini. Nah, cara mulainya itu kita di body kalau mau teks bukan title ya, title yang buat yang head itu. Kalau di body kita mau teks itu bagusnya ada namanya H1, H2, H3, H4. Jadi H1 itu H1, jangan lupa kita pakai arrow, H1 arrow tutup, langsung arrow lagi, langsung garis itu H1 gitu. Nah, kita isikan elemen hello, nama saya Fando. Nah, kita save, Ctrl S, kita ke website, kita Ctrl R. Nah, hello, nama saya Fando. Nah, kalau kita lihat H1 itu paling besar dari semua teks ini. Jadi H1 sampai ke H5 makin mengecil. Jadi kita bagusnya itu menggunakan H1 kalau buat title. Sekarang kita belajar tag A. Apa itu tag A? Apa tag A itu? Kita buka dan tutup sekarang. Kita bisa taruh sesuatu dalamnya elemen, dia nggak akan kelihatan. Kenapa? Oh, kita belum save, aduh bego. Nah, jadi kita lihat teks A itu buat apa? Nah, A itu anchor. Anchor itu seperti link. Jadi kalau kita misalnya bikin di website itu ada tulisan misalnya kayak click now, you'll go to YouTube. Click now to go to YouTube. Jadi kalau kita pencet, dia akan ke YouTube. Kayak gitu. Itu anchor, namanya kayak link. Nah, kalau kita ada bikin ini, kita pencet, ya nggak kemana-mana kan? Karena kita belum set dia. Nah, kalau kita cara ngeset itu di dalam pembuka A ini, kita tambahkan atribut. Atribut itu seperti kayak properti di dalam tag. Cara menambahkan atribut itu seperti di A ini. Atribut itu seperti kayak kita menambah, kita spasi dia, kita taruh href. Apa href ini? Aduh, tuh. Oke, href itu link yang kita taruh di dalam anchor itu. Jadi kalau kita taruh link di dalam href itu, kita akan pas pencet link itu, kita akan ke link itu. Pas kita pencet anchor tag ini, elemen ini, kita akan ke link yang kita taruh di dalam href.
seperti misalnya kayak kita mau ke kita copy linknya, kita taruh dalam Ahrefs ini, kita save, nah kita lihat dia berubah warna jadi ungu kayak gitu, langsung ada underline-nya, jadi itu kelihatan kalau itu ada link. Kalau kita pencet nah ke GitHub dia, kita balik lagi gitu. Itulah Anchor. Nah, atribut itu cara ketiknya kadang emang kayak gitu, dia menaruhkan atribut sama dengan pakai petik 2, jadi isinya dalam value-nya itu dalam petik itu. Sama seperti ini juga, target petik 2, value ini dalam petiknya. Apa target underscore blank? Tanpa target itu, kalau tanpa target kita akan pencet dan websitenya akan datang ke GitHub. Nah, kalau kita menggunakan target underscore blank, kita reload dulu, jangan lupa save, belum save, oke. Jangan lupa save, kita pencet, dia akan kebuka di tab sebelahnya, jadi bukan di dalam tab yang ini. Kalau buat paragraf kita menggunakan namanya tag P buka dan penutup / penutup. Kalau pakai slash itu penutup, jangan lupa. Ini paragraf. Kalau paragraf sih biasa kan paling kecil, jadi kayak gini, tidak tebel juga. Jadi kita misalnya menggunakan ini paragraf yang biasanya untuk blog atau story apa gitu dah. Kita save, kita reload kayak gitu. Setelah itu kita akan belajar namanya button itu apa ya. Button itu tombol pasti. Nah, button itu kita cara bikinnya menggunakan sama juga semua ya, tinggal pakai arrow, button, arrow nama tagnya, tutup, buka arrow lagi, langsung pakai slash, button, arrow lagi buat menutup ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau kita reload nggak ada, cuman ada kayak gitu doang, kayak ada blok kecil. Kenapa? Karena kita belum kasih teks. Kita harus menggunakan teks seperti click me. Nah, jangan lupa save. Nah, ini akan mau menjadi button. Kita bisa pencet. Wih. Pokoknya button tuh bagusnya buat bikin form. Form itu seperti kayak form login. Ada username atau email atau nggak password, baru button tuh buat nge-submit datanya dalam itu biar bisa login. Nah, setelah kamu pencet submit itu, data-data itu akan pindah ke database itu seperti buat nge-storing data user. Nah, pas setelah storing user data itu, kita akan ngasih balik data itu ke website dengan disebutkan seperti kayak hello Fando, misalnya kita masukkan username Fando _fl, kita masukkan, kita submit, dia pindah ke database, kita minta datanya balik dari database, kita taruh ke teks hello Fando _fl, langsung keluar kayak gitu. Tapi itu menggunakan PHP atau enggak Node.js. Nanti kita akan belajar PHP nanti. Nah, sekarang kita kan udah belajar basic-basicnya. Sekarang kita akan pindah ke text editor VS Code. Cara installnya tuh tulis saja VS Code. Kita ke Visual Studio Code. Visual Studio Code is code editor. Biar kita bikin coding, yes. Nah, kita tinggal download for Windows atau enggak Mac atau enggak Linux. Setelah kalian download, akan buka seperti ini. Mana deh, ini dia. Kita tutup aja, enggak, kita pindahin ya. Kita akan buka kayak gini pertama kali, tapi temanya beda sih. Ini project. Kita bikin folder dulu dah biar buat bagus. Kita bikin folder. Salah. Folder tutorial. Kita
taruh indeksnya dalam tutorial. Nah, sekarang kita buka foldernya di VS Code. Kita ke dokumen, ini dia tutorial, select folder. Nah, pas kita masuk sini, pas kita masuk akan kelihatan seperti ini karena kita belum buka file. Kalau kita pencet filenya, nah akan dibuka kayak gini. Ada warnanya merah, hijau, oranye, gitulah. Kalau codingnya kayak gitu warna banyak. Nah, kalau di sini saya paling suka karena ada namanya live server. Live server itu extension dari Visual Studio Code yang kita bisa download. Jadi live server itu seperti, kan kita bisa lihat kalau kita coding di Notepad tadi, kita harus save, langsung kita reload di websitenya ini. Jadi kita harus ulang, save, reload. Kalau kita ganti sesuatu kita save, reload. Nah, kalau live server itu bikin gampang. Di VS Code juga bisa buat auto save, biar kalau kita bikin sesuatu kita nggak perlu Ctrl S lagi. Kalau di live server kita downloadnya itu, kalau di VS Code kita download live server itu di extension, kita tulis live server, kita download yang ini pertama, download. Kalau udah selesai download dia akan kelihatan di sini, go live. Nah, ini kan yang tadi buka di Notepad tadi, jadi kita buka aja ini, kita tinggal pencet ini, tunggu sebentar, server restarting. Nah, udah kebuka. Kita lihat kan sama kayak yang tadi di Notepad. Jadi kalau kita ganti ini, kita ganti misalnya paragraf, tuh keganti. Bisa kita ganti namanya, klik buttonnya jadi klik, jadi nggak perlu saya reload. Nih nggak pencet ya, klik nih, tuh keganti, tuh keganti sendiri nih karena live server, jadi keganti sendiri, jadi ke reload sendiri. Jadi kita nggak perlu kita ganti sini, kita Ctrl R sini, reload, baru kelihatan, nggak perlu. Jadi tinggal pakai live server. Nah, itu kita akan belajar cara menggunakan file, cara menggunakan file banyak di HTML. Nah, kita kan punya index.html, biasanya namanya kayak gini kalau defaultnya. Nah, pasti akan kalau bikin project besar tuh, misalnya kita bikin namanya ini buat profile, misalnya profile buat, misalnya kalau profile Instagram itu kan ini bisa buat bagian profilnya. Dalam ini kita bikin buat account.html misalnya. Kalau ini nih misalnya nih, kalau buka website pertama kali yang kelihatan tuh pertama yang index.html misalnya. Kalau kita mau misalnya kita bikin website yang ada accountnya gitu, kita pencet account, kita pindahnya ke account.html di dalam profile ini. Jadi kita pisah file HTML-nya biar di dalam index ini tidak banyak isinya. Jadi di dalam account ini kita mau taruh struktur yang banyak buat profile, seperti nama, picture, buka profile picture, deskripsi, link, foto-foto, galeri misalnya buat kalau Instagram. Nah, kita mau kalau pencet account button, misalnya button yang ini ya, kalau kita mau pencet link yang ini, langsung mau pindah ke account ini. Nah, kan kita lihat dalam sini nih, kita taruh folder dalam account ini, kita di account ini kita taruhkan folder di atasnya. Jadi kalau kita akses itu, kita harus melewati folder itu dulu. Nah, kenapa saya menggunakan folder? Karena di profile ini pasti akan banyak file-file HTML seperti account.html, logout.html, register.html misalnya, atau enggak delete picture.html, biar enggak banyak-banyak di dalam satu file.
bisa jadi menggunakan folder profile. Jadi misal kayak gallery.html, misalnya lagi logout.html. Nah gitu-gitu, biar nggak crowded di dalam satu file. Biasanya gitu teknik-teknik ya programmer sih buat bikin website, tapi bukan pakai HTML, pakai PHP sih. Tapi kita introduce dulu menggunakan HTML. Nah, gimana cara akses HTML file ini di dalam folder profile ini? Jadi kita harus melewatkan profile dulu, baru HTML file. Caranya itu kita tulis dulu HTML. Nah, tadi saya menggunakan shortcutnya VS Code, namanya emmet. Kita tinggal pencet shift 1. Shift itu berarti akan keluar tanda alert, apa namanya itu, kayak excited gitu, tanda itu. Nah, keluar itu kita pencet tab atau enggak enter, itu langsung keluar dia boilerplate-nya buat HTML. Jadi kita nggak harus bikin HTML head, body, jadi langsung kebikin pakai shortcut itu. Nah, sekarang kita rapin, kita taruh body-nya misalnya H1. Ini adalah profile bla bla namanya. Misalnya kita mau akses profile itu, kita bisa menggunakan Anchor atau enggak buat bikin link. Nah, bikin link ini kita cara menggunakannya tuh gini sih. Kita taruh href, dalam href ini kita hapus linknya ini, kita taruh nama foldernya profile file. Nah, kita pakai slash ke folder lagi, apa, file account.html. Jadi yang saya bilang, kita harus lewatin dulu foldernya baru filenya. Kalau kita bikin account.html, tidak akan bisa, dia akan mencarikan di luar folder profile itu. Jadi kalau kita account.html, dia akan mencarikan ini di luar profile, di luar folder itu. Jadi kita kan maunya di dalam, yang di dalam folder itu ya account.html itu. Jadi kita menggunakan profile slash account.html, berarti ngambilnya itu yang di dalam folder profile yang ini. Kalau kita mau yang di luar folder profile ini, tinggal kita menggunakan account.html aja, tapi kita mau yang di dalam folder sih. Nah, gitu aja. Jadi kita bikin profile account. Nah, lalu kita pencet click to go to my profile. Nah, kita lihat sini keganti sendiri, kita pencet pup. Nah, ini adalah profile bla bla, itu teks dalam profile. Nah, itulah caranya buat nge-link satu anchor link biar bisa ke file lain melewatkan dalam folder. Kita sekarang akan mendisplaykan suatu foto dalam website. Caranya itu menggunakan tag bernama image. Enaknya itu di VS Code tuh, kalau kita menggunakan, misalnya kita ngetik A, pencet tab atau enter, dia akan langsung membuat tagnya. Jadi kita kalau bikin image tag, tinggal image, chat tab, langsung kebikin kayak gitu di image. Pas setelah dibikin image ini tuh, kita rapin dulu. Kita bikin pakai exclamation mark, kita tab, nah kebikin. Titlenya tinggal kita taruh lagi, kita bikin image, kita pencet tab, langsung kebikin dia tag ya. Dan atribut, nah di atribut ini ada src sama alt. Apa itu? src itu ada source, alt itu ada alternative. Jadi kalau source itu kita mengambil file image-nya seperti kayak tadi kan. Kalau A itu anchor A, dia menggunakan href-nya tuh kita kan seperti kayak tadi ini buat ngambil foldernya. Nah, kalau kita mau mengambil image-nya, kita harus taruh image-nya di dalam satu folder,
kan folder kita namanya tuh tutorial, namanya tutorial ini kan. Nah kita harus taruh image itu, file image-nya taruh di sama file itu folder. Jadi kita menggunakan image apa ya, image ini dah, buka Setria. Nah vandoscare.jpg oke. Nah kan namanya vandoscare.jpg. Gimana cara kita ngambil file itu, file image itu? Kita tinggal taruh ini Vando, langsung kelihatan tuh di bawah, tinggal kita pencet atau mau nulis sendiri, serah kalian. Nah langsung kelihatan mukanya di website kan. Nah kalau kita menggunakan image, menggunakan href gini nggak akan bisa dia. Misalnya Vando JPG nggak akan bisa deh, karena href itu bagusnya kalau dipencet buat link. Kalau image bagusnya buat pakai, kalau image itu bagusnya pakai source seperti tadi apa, vandoscare.jpg. Semoga saya kelihatan di sini. Yeay, halo. Langsung. Nah kan image kita udah kelihatan. Nah ada namanya atribut satu lagi nih, alt ini, alternatif. Nah alternatif ini bagusnya tuh misalnya kalau kalian ke browser ya, nah di browser itu ada foto itu belum kelihatan, masih loading. Nah jadi kalau kita nge-hovering foto, kalau kita mouse kita di atas image itu kayak gini, misalnya image-nya belum ada ya, masih loading ya, kita masuk website, kita image-nya belum, masih loading nih, kita mouse-nya kita ke atas image-nya yang ada box-nya biasanya. Nah ada tulisan ini fotonya, foto profile misalnya. Kalau misalnya image-nya belum cloud, kita akan tuliskan message ini foto ini foto ini, misalnya ini foto saya misalnya. Nah gimana cara kita lihat alternatif ini? Nah alternatif ini kalau kita taruh yang tadi itu vandoscare ini, nggak akan kelihatan dia message ini foto saya. Kalau mau kelihatan itu biasa kayak gini, nggak ke loading, langsung kayak gini, pasti ada tulisan oh ini foto saya, ini foto jumpscare face saya. Kalau nggak ke loading. Tapi kalau udah ke loading seperti gini, kalau udah ke loading seperti gini, dia nggak kelihatan message alternatif ya. Jangan lupa subscribe dan like. Ya, that's it. Besok kita belajar CSS. Thanks for watching guys. Bro.